Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali kita berjumpa di channel Indra Official. Pada saat ini kita akan membahas sebuah video viral di TikTok melalui akun Zona 19. Ada seorang anak tukang sol sepatu yang melaksanakan ibadah sholat di pinggir jalan, tapi dia tidak menggunakan mukena. Seperti tidak ada mukena sehingga dia mengganti dengan plastik. Plastik ini seperti kayak mantel gitu di tepi jalan. Luar biasa ini sobat semuanya. Sebelum kita bahas, silakan dulu sahabat semuanya yang belum menekan tombol subscribe pada channel ini, silakan dulu. Dan kami berdoa mudah-mudahan ketika sahabat melihat video ini, semua kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam berdoa Allah Subhanahu wa taala, dan selalu sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, kembali kita ikuti cuplikan video yang viral di TikTok tentang anak sholat menggunakan plastik ini sebagai mukenahnya. Kita ikuti. Sahabat semuanya, videonya yang lagi viral saat ini, inilah anak hebat yang kalau kita lihat dari kasat mata, ayahnya seorang tukang sol sepatu. Kemungkinan ini anak ini dalam kondisi ekonomi yang biasa-biasa kemungkinan. Banyak hal yang dapat kita akan ambil hikmah atau kajian pelajaran di sini sahabat semuanya. Bahwa yang pertama adalah ini seorang anak yang solehah. Anak solehah, seorang anak perempuan yang mendampingi orang tuanya dalam kondisi di tepi jalan, tentu di orang ramai, kemudian menggunakan mukenah yang tidak biasa. Dia bisa dan berani menggunakan mantel, sepertinya plastik mantel hujan itu, tapi dia tetap dengan keyakinan bahwa dia harus menunaikan ibadah sholat. Inilah suatu yang sangat luar biasa. Contoh yang perlu kita ambil pelajaran terbaik di sini. Bahwa anak inilah anak yang betul-betul paham dan mengamalkan syariat agama tentang kewajiban ibadah sholat. Kita semua paham sahabat semuanya bahwa menunaikan atau melaksanakan ibadah sholat itu adalah satu di antara 5 rukun Islam. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Bunyal Islamu ala khamsin, didirikan Islam itu dengan 5 pondasi. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, yaitu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua iqamis shalah, inilah mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, mendirikan ibadah puasa Ramadan. Kemudian wal hajj fi baitillah, bagi man istata', bagi siapa yang mampu. Inilah pengamalan ibadah salat yang ditiru, dicontohkan oleh seorang anak yang masih berusia kecil. Tanpa malu, tanpa segan, karena mungkin inilah waktunya sholat. Anak ini mencontohkan kepada kita, menyampaikan pesan. Ini bersyukur nih viral di TikTok, viral sekarang di juga YouTube. Termasuk kami pun punya peran di sini menyampaikan, menyambung, menganalisa sebuah hal positif ini. Ini contoh. Bagaimana anak kecil mencontohkan dalam kondisi segala keterbatasan, tapi karena waktu sholat mungkin sudah masuk, dia tidak peduli. Dan ini memang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika waktu sholat termasuk, segera sholat. Bahkan afdalus sholat fi awal waktu, sholat kamu di awal waktu. Ketika sholat ini masuk waktunya, terutama bagi laki-laki yang sudah balik, juga perempuan yang sudah dewasa, balik berakal, ketika tidak ada halang lain, khusus wanita mungkin dia kedatangan haidnya, tapi bagi laki-laki itu tidak ada satu waktu pun, satu tempat pun, kondisi pun yang membolehkan dia tidak sholat.
Sebab sholat ini adalah tiang agama, sahabat semuanya. Tiang agama kita Islam. Bagaimana Rasul menyampaikan hadisnya juga? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Sholat itu adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikan sholat, berarti dia menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, tapi siapa yang meninggalkan sholat, apalagi dengan sengaja tanpa alasan, faqad hadamad-din, dia sebenarnya sudah meruntuhkan agamanya. Ini pesan moral. Seorang anak kecil, anak perempuan kecil, bahkan tidak ada tempat. Nabi mengajarkan ada rukhsah, keringan dalam sholat. Ini bagi orang yang mencari-cari alasan sholat tidak ditunaikan. Ada yang menyatakan sakit. Nah, kalau sakit bagaimana? Nabi mengajarkan dalam syariatnya, sholat itu kalau tidak bisa berdiri, dirikan duduk. Tidak bisa tagak bahasa Minanya, duduk kerajuan. Tidak bisa duduk berbaring, tidur. Payah kita tidur, cukup dengan mengingat dari hati. Mungkin bisa menggerak-gerakkan mata. Tapi sholat inilah. Kalau tidak bisa juga mengingat, berarti kita disolatkan lagi. Berarti kita sudah meninggal. Lalu alasannya, oh tidak bisa sholat karena tidak bisa berwudu, tidak ada air. Oh tidak bisa. Ada syariat tayamum. Nah, kalau tidak ada air, tidak ada tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Inilah, bertayamumlah kamu dengan mungkin dengan baik. Bisa nanti menggunakan debu. Nah, sebagaimana syariat tayamum, nanti disapu mukanya dan disapu bagian telapak tangannya. Ada tayamum. Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ini ada alasan lagi, tidak bisa sholat, tidak tahu arah kiblat, sedang di atas mobil, di atas kapal, di atas pesawat, tidak ada alasan. Nabi mengajarkan, kalau kamu atau kalian dalam kondisi di atas kendaraan tidak tahu arah kiblat, lihatlah saja ke depan, niatkan hati ini menghadap kiblat. Bahkan Nabi mengajarkan pada sahabatnya, dalam kondisi perang pun tidak ada alasan meninggalkan sholat. Carilah, terutama laki-laki yang sudah dewasa balik berakal, tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu waktu pun dengan alasan kondisi pun, satu pun kondisi dengan alasan boleh meninggalkan sholat. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan ada alasannya, mungkin ketika dia datang haid sekali sebulan itu dibolehkan dia untuk tidak sholat. Jadi pesan moral anak kecil yang sholat dalam kondisi serba terbatas, tidak ada mukena, dia menutup auratnya dengan menggunakan plastik mantel hujan ayahnya. Inilah luar biasa, Masya Allah, hebatnya ini. Viral, nah, mari kita viralkan ini. Ini pelajaran menyampaikan apa? Disampaikan pesan di sini, saya pun kondisi terbatas tetap menunaikan sholat. Apalagi kita yang barangkali punya segala kelebihan. Jangankan beli mukena, semuanya bisa kita beli, kendaraan kita punya. Tapi itu kenapa sebagian kita ketika masuk waktu sholat kita berlengah-lengah juga. Bahkan ada yang sudah berwaktu-waktu lamanya tidak menunaikan sholat. Apalagi sekarang kami sebagai penghulu mungkin di KUA ini pernah mencoba melihat bagaimana adik-adik kita yang mau menikah itu, para pengantin itu, kita cek sholatnya. Sebagian ada sholat, tapi sebagian besar tidak menunaikan sholat dengan baik. Na'udzubillah. Kamu sudah berapa adik lama yang tidak sholat? Oh, udah 2 tahun bang. Dengan biasa aja dia menyampaikan. Kamu? Ya. Subuh tadi sholat? Tidak. Kenapa tidak sholat? Tidur. Pak penghulu katanya. Banyak. Ini banyak. Tidak hanya wanita, laki-laki hampir sama. Sebagian juga ada yang menunaikan sholat, tapi sebagian kecil. Inilah persoalan. Jadi pesan moral dari anak kecil yang lugu ini, baik kita, mari sahabat semuanya, ingatlah sebagai kaum muslimin bahwa sholat ini kewajiban kita, jangan lalaikan.
Allah Subhanahu wa taala banyak menyampaikan dalam ayat-ayatnya. Nah, jadi karena ini perintah dari Allah, sebagaimana konsep yang kita pernah juga sampaikan, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, termasuk sholat ini, pasti membawa manfaat, faidah bagi kita, bagi diri kita, mungkin juga bagi keluarga kita, mungkin juga bagi masyarakat kita. Banyak pesan-pesan dan hikmah-hikmah yang didapatkan dari ibadah sholat ini. Maka tentu malulah kita pada adik tadi, yang kita jauh mempunyai kelebihan dari segala sisi kehidupan daripada dia. Dia sholat. Iri kita. Ini harus kita jadikan iri kita. Kenapa adik ini hati terpanggil untuk sholat, sementara kita yang kuat, yang kaya, punya kemampuan, tapi masih belum terpanggil hati kita untuk menunaikan sholat. Maka mari wahai sahabatku semuanya, dimanapun berada, pesan moral daripada adik kecil ini menyampaikan kepada kita, laksanakanlah ibadah sholat ketika waktu sholat sudah masuk. Sudah ada panggilan muazin, hayya 'alas shalah. Marilah kita sholat. Mari kita sholat, dipanggil. Itu apa sholat? Di antaranya, hayya 'alal falah. Menuju kemenangan. Tentu kemenangan dunia dan akhirat. Karena ketika kita taati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat ibadah salatnya, insya Allah akan ridho kepada kita. Ketika Allah melihatkan keridhoannya, menurunkan kasih sayangnya, karena ini hamba-hamba yang patuh pada dia mengajarkan ibadah salat, maka insya Allah karunia Allah Subhanahu wa taala akan kita terima dengan baik. Mari sahabat semuanya, pesan moral tadi kita ulang lagi. Dari adik kecil yang sholat menggunakan mukena plastik di tepi jalan, dia adalah seorang anak yang soleh juga patuh pada ayahnya. Kita lihat ketika sudah sholat, betapa dia dengan ikhlas hati mencium telapak tangan ayahnya. Ayahnya pun sembari bekerja menyelesaikan soal sepatunya, senyum kepada anak gadisnya. Inilah betapa lambang keluarga yang dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang kita lihat sepintas terbatas ekonominya, tapi di sisi Allah belum tahu, hadirin kaum muslimin. Mungkin Allah yang menangnya lebih baik daripada kita. Apalagi kita yang barangkali masih jauh, masih banyak perbuatan dosanya, masih lalai dalam ibadah-ibadah sholatnya. Mari terus kita laksanakan ibadah sholat. Ketika sudah masuk waktunya, kita bergegas menunaikan ibadah sholat. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Ketika nanti di akhirat kita meninggal, dipanggil ke hadapannya, kita dalam keadaan orang-orang yang tidak tinggal sholatnya. Kita dalam keadaan baik, selalu patuh dalam mengerjakan semua yang diperintahkan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.